Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafianda Azhar dengan NIM 1918075, mata kuliah Keamanan Komputer dari kelas B. Di sini saya mengambil materi tentang DOS dan DDoS. Itu pembahasan pertama yaitu tentang pengertian DOS dan DDoS. Kedua, tipe-tipe DOS dan DDoS. Yang ketiga, cara penanggulangan DOS dan DDoS. Yang terakhir, contoh pemanfaatan atau implementasi DOS dan DDoS. Itu yang pertama, pengertian DOS dan DDoS. DOS atau Denial of Service artinya satu komputer dan satu koneksi internet digunakan untuk membanjiri server dengan TCP atau IP. Tujuan dari serangan DOS adalah untuk mengganggu beberapa kegiatan seperti browsing, halaman web, mendengarkan radio online, transfer uang dari bank, dan sebagainya. Efek dari denial of service DOS ini terjadi dengan cara mengirimkan pesan ke target yang mengganggu operasi, lalu membuatnya menjadi hang, crash, reboot, atau melakukan pekerjaan yang sia-sia. Bentuk serangan DOS atau denial of service ini awalnya adalah serangan SYN flooding attack yang pertama kali muncul pada tahun 1996 dan mengeksploitasi terhadap kelemahan yang terdapat di dalam protokol Transmission Control Protocol atau TCP. Serangan-serangan lainnya akhirnya dikembangkan untuk mengeksploitasi kelemahan yang terdapat di dalam sistem operasi, layanan jaringan atau aplikasi untuk menjadikan sistem layanan jaringan atau aplikasi tersebut tidak dapat melayani pengguna atau bahkan mengalami crash. Selanjutnya yaitu DDoS atau Distributed Denial of Service adalah jenis serangan yang dilakukan oleh attacker atau hacker kepada sebuah komputer atau server di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber dayanya atau resource yang dimiliki oleh komputer tersebut hingga komputer tersebut tidak dapat lagi menjalankan fungsinya dengan benar. Serangan DDoS ini pertama kali muncul pada tahun 1999, 3 tahun setelah serangan DOS atau Denial of Service dengan menggunakan SYN flooding yang mengakibatkan beberapa server web di internet mengalami downtime. Pada awal Februari 2000, sebuah serangan besar dilakukan sehingga beberapa situs web terkenal seperti Amazon, CNN, eBay, dan Yahoo mengalami downtime selama beberapa jam. Serangan yang lebih baru lagi terjadi pada bulan Oktober 2002 ketika 9 dari 13 root DNS server pada setiap detiknya mendapatkan lebih dari request paket internet control MISEC protokol atau EICMP. Yang kedua yaitu tipe-tipe DOS dan DOS. Tipe DOS yaitu 1 MC-DOS, 2 IBM-PC DOS, 3 DR-DOS, 4 NPT-DR-DOS, 5 Caldera DOS, dan FreeDOS. Itu tentang MDOS atau Microsoft Disk Operating System. Di antaranya itu DOS dan DDoS, Quick and Dirty Operating System atau QDOS, dan lain-lain. Ini termasuk dalam sistem operasi MC-DOS yang dijual kepada pembuat sistem komputer IBM PC atau compatible. Selanjutnya yaitu IBM PC DOS atau International Business Machine Personal Computer Disk Operating System. Ini meskipun masih buatan Microsoft tapi telah diubah sedikit supaya bisa digunakan oleh komputer buatan dari IBM. Selanjutnya Digital Reference Disk Operating System atau Dr. DR DOS yang dibuat untuk membuat sistem operasi CPU atau M yaitu Gary Kildall. Keempat, Novel Personal Network atau versi dari DR DOS yang disingkat dengan Digital Reference Design Operating System yang dijual kepada Novel sebab perusahaan yang menaungi CPU atau M ini gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Jadi Novel mengakuisisi Digital Reference Incorporated. Yang selanjutnya Caldera DOS, yakni versi dari Novel Personal Network yang keempat tadi yang dijual kepada Caldera Kooperasi untuk menjalani
untuk menjalani sistem operasi tersebut. Selanjutnya FreeDOS yang dikembangkan oleh komunitas open source. Versi dari DOS ini dibangun berasal dari sisa-sisa perkembangan dari Caldera DOS sebelumnya. Selanjutnya tentang DDoS. Yang pertama yaitu volumetric attack. Ini tipe serangannya itu volumetric attack, merupakan bentuk serangan DDoS yang paling umum yang tercatat mencapai angka 65%. Dalam kategori ini, attacker menggunakan botnet untuk membanjiri bandwidth website maupun server Anda dengan traffic dalam jumlah yang sangat besar. Beberapa tipe ini yang masuk dalam kategori ini yaitu DNS amplification, UDP flood, TCP flood, and NCP amplification. Kedua itu application attack. Application attack ini yaitu mengeksploitasi layer 7, yaitu layer di mana server akan menerima dan merespon HTTP request serta memuat halaman website. Itulah mengapa application attack yang juga sering dikenal dengan layer 7 attacks. Kategori serangan ini cenderung sulit diidentifikasi dan diatasi karena menyerupai lalu lintas web yang natural atau organik. Salah satu tipe yang termasuk kategori ini yaitu HTTP flood. Ketiga itu protokol attack. Protokol attack atau state acquisition attacks menyasar kelemahan layer 3 dan layer 4. Caranya yakni dengan membuat sumber daya server maupun perangkat jaringan seperti firewall dan load balancer menjadi berlebihan dan melebihi kapasitasnya. Contoh serangan ini yaitu Chain Flood, Smurf DDoS, dan Ping of Death. Selanjutnya membahas tentang pembagian tadi yaitu SCN flooding, yaitu mengirimkan data TCP SCN dengan alamat yang palsu. Yang kedua, Throughput attack, yaitu mengirimkan paket IP dengan nilai offset yang membingungkan. Ketiga, Smurf attack, yaitu mengirimkan paket ICMP bervolume besar dengan alamat host yang lain. Keempat, ping of death, yaitu serangan yang menggunakan utility ping yang terdapat pada sistem operasi komputer. Yang kelima, remote control attack, serangan yang mengandalkan beberapa network lain untuk menyerang sebuah target. Keenam, UDP flooding, yaitu memanfaatkan protokol UDP yang bersifat connectionless untuk menyerang target. Yang terakhir, ICMP flooding, target ini yaitu ditunjukkan kepada berbagai bagian jaringan, bisa ke routing device, web atau electronic mail atau server domain name system. Yang ketiga, cara penanggulangan DOS dan DDoS. Yang pertama yaitu memantau lalu lintas secara berkala. Anda harus melakukan pengecekan lalu lintas situs secara berkala. Dengan melakukan pengecekan, maka Anda bisa mengetahui lalu lintas mana yang tergolong normal dan terlalu tinggi. Dengan pengecekan traffic, Anda juga bisa mengecek pengunjung yang melakukan aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, meningkatkan kapasitas server. Di sini pastikan bahwa layanan online atau situs Anda memiliki kapasitas bandwidth yang cukup agar ketika terjadi lonjakan lalu lintas bandwidth masih tersedia. Untuk menyediakan bandwidth yang sesuai, maka lakukan dulu pengecekan level traffic. Setelah itu, Anda baru bisa menyediakan extra bandwidth. Yang ketiga, gunakan proteksi berlapis. Yang tidak kalah penting untuk mengamankan dari serangan DDoS adalah dengan menggunakan proteksinya secara berlapis dan menggunakan berbagai perlindungan, misalnya anti-spam, VPN, content filtering, firewall, dan sistem keamanan yang lain yang bisa menghambat serangan DDoS. Salah satu layanan VPN yang bisa Anda gunakan untuk mencegah serangan DDoS adalah Diego VPN, yang bisa didapat dari website manapun seperti keywords.com. Dapatkan aplikasi Diego VPN tersebut dan Anda akan dapat layanan keamanan yang melindungi website Anda dari DDoS, tindakan hack atau lainnya. Yang keempat, mematikan broadcast. Jika Anda diserang dengan Smurf, maka Anda bisa menanggulanginya dengan cara menonaktifkan sementara broadcast address Anda. Yang kelima, membatasi akses. Di sini Anda bisa melakukan penyaringan lalu lintas dengan cara membatasi akses yang akan masuk atau keluar dari sistem sehingga traffic yang masuk serta keluar dari perangkat dan server bisa tersaring. Yang keenam, memperbarui sistem operasi. Dengan melakukan pembaruan sistem, maka Anda bisa meningkatkan atau menutupi bagian yang rawan untuk disusupi berbagai serangan. Yang ketujuh, menghubungi ISP. Untuk melakukan serangan, penyerang membutuhkan lokasi jaringan atau IP address Anda. Maka dari itu, Anda bisa melakukan proteksi dengan cara menghubungi penyedia jasa web hosting untuk mendeteksi serangan tersebut.
Yang terakhir, memblokir port. Lakukanlah pemblokiran pada port jika Anda merasa situs itu diserang oleh serangan DDoS atau DOS. 4. Contoh pemanfaatan atau implementasi DOS. Pertama, LAN, yaitu sebuah aplikasi program yang lumayan klasik untuk melakukan DOS. LAN biasanya digunakan untuk menyerang sistem Windows dan Linux atau Unix versi lama. Program LAN menyerang server yang dituju dengan memberikan paket data palsu yang seakan-akan berasal dari server yang dituju. Akibatnya, server yang diserang menjadi bingung. Yang kedua, Letiera merupakan sebuah software dari pengembang dari LAN yang di atas dan menggunakan prinsip yang hampir sama dengan LAN. Kelebihan Letiera ini yaitu memungkinkan Letiera untuk mengacak port yang digunakan sehingga tidak terpaku pada port 139. Penyerangan sistem operasi menggunakan aplikasi ini mungkin menyebabkan komputer korban menjadi hang. Yang ketiga yaitu ping audit, yaitu variasi ping biasa namun dengan ukuran yang lebih besar dengan ping biasa. Yang terakhir yaitu ping broadcast atau smurfing. Hampir sama dengan yang ping audit, yaitu targetnya adalah alamat broadcast. Jika di alamat sasaran terdapat banyak komputer, maka jaringan akan melambat karena lalu lintas data menjadi padat atau macet. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang DOS dan DDoS. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.